Yohanes Pembaptis dan Gereja. Renungan diinspirasi dari kitab Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sungguh menarik apa yang dikatakan Yohanes sebelumnya dengan memposisikan dirinya lebih rendah dari seorang budak di hadapan Yesus, yang salah satu tugasnya adalah membuka tali kasut tuannya. Pada perikop ini, Yohanes memposisikan dirinya sebagai sahabat. Dalam tradisi Yahudi, seorang sahabat mempelai pria mempunyai peran penting dalam sebuah perkawinan. Dari sejak persiapan, pada saat pesta, dan sesudah pesta pernikahan, dia sepenuhnya terlibat. Kitab suci menggambarkan bangsa Israel sebagai mempelai perempuan dari Yahweh, sang mempelai laki-laki. Yohanes ingin mengatakan bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki bangsa Israel. Ia berasal dari Yahweh. Ia ingin menegaskan bahwa hari Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabi sedang digenapi dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Inilah saatnya pesta pernikahan anak domba, dan dia bersukacita karena telah diikutsertakan sebagai sahabat mempelai laki-laki. Sungguh luar biasa baginya menyadari bahwa sebagai ciptaan yang hina di hadapan Tuhannya, ia telah diikutsertakan dalam awal karya keselamatan sebagai rekan kerja. Yohanes Pembaptis boleh jadi merupakan tipologi dari gereja saat ini. Melalui kerapuhan dan ketidakpantasan manusia, Tuhan berkarya melampaui ruang dan waktu. Dimulai dengan 12 murid hingga menjadi lebih 2 miliar orang percaya kepadanya. Tepat seperti disabdakannya, sedikit lagi menghamirkan seluruh adonan. Sama seperti Yohanes yang berseru di padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, gereja juga tak henti-hentinya mewartakan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Seruan itu seringkali terdengar melampaui batas tembok gereja. Kadang-kadang suaranya samar, di lain waktu nyaring terdengar. Lihatlah bagaimana kalender Gregorian telah menjadi pedoman waktu dunia. Perayaan Natal telah menjadi suatu perayaan global. Bahkan kehadiran Paus Fransiskus juga dirasakan sebagai suara gereja yang berseru dari padang gurun kehidupan. Setiap kali orang mau mendengar panggilannya dan kemudian dibaptis, seakan mengingatkan kita apa yang telah dilakukan oleh Yohanes di masa lalu. Marilah kita ambil bagian
bagian dalam karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam gerejanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tumbuhkan semangat menggereja dalam hatiku, dan berilah aku hati yang tulus untuk mengambil bagian di dalamnya. Semoga gerejamu tetap setia menjadi saksimu sampai akhir zaman. Amin.